Mendengarkan arahan dari Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat, ini guru kita semua juga walaupun masih muda, ini Ustadz Solmed yang hadir hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Dan tentu para direksi BUMN yang menyempatkan waktu untuk hadir di tengah kesibukannya masing-masing, terima kasih. Tentu jajaran Kementerian BUMN hari ini ibarat nasi kuning komplit. Ada Pak Wamen 1 dan Wamen 2, Pak Pahala dan Pak Tiko. Pak Sesmen juga hadir, dari staf khusus, staf ahli, para asdep. Tentu tadi kenapa juga saya mengambil ini, karena ini inovatif. Ya, kalau tiup lilin tadi biasanya kan di zaman Covid pakai tangan, dulu pakai mulut. Nah, sekarang pakai ini. Jadi ini sejalan dengan akselerasi bersama membangun Indonesia, perlu inovasi gitu ya. Tepuk tangan. Apalagi di usia BUMN yang ke-24. Ini kalau tadi sebelum naik saya tanya, kalau kelahiran 98-97 tuh gen apa? Ternyata Gen Z. Jadi BUMN ini Gen Z. Jadi kalau Gen Z ya sudah selayaknya kementeriannya mesti agile, mesti inovasi, dan juga bagaimana bisa membuat perubahan. Nah, tentu saya apresiasi dengan para direksi BUMN yang sudah memberikan hasil yang luar biasa sejalan dengan roadmap yang kita sepakati. Dan saya yakin Bapak Ibu akan menjadi bangga sekali karena ini sebuah legacy yang bersama-sama kita rajut. Dan ini juga sejalan dengan visi dari kami Kementerian BUMN. Kita bukan melihat BUMN itu hanya sebagai sapi perah ataupun tempat kita memperpanjang daripada birokrasinya. Tetapi bagaimana kita ingin melayani Bapak Ibu, tentu ada stick and carrot istilahnya, ada hukumannya tapi ada carrotnya. Tentu dengan tadi sejalan dengan roadmap yang kita sepakati, bukan merupakan arogansi. Dan saya rasa para pimpinan BUMN saat ini kita sangat apresiatif dan sangat mendorong supaya perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi sebuah ekosistem lokomotif yang bisa menjaga tentu persaingan Indonesia di dunia. Karena memang selayaknya kita harus bisa mengintervensi ketika tidak terjadi keseimbangan yang juga menuju bagian daripada kesejahteraan yang kita mau untuk bangsa kita. Nah, sekarang kementeriannya usianya 24. Gen Z, tadi sepakat ya Pak Ses? Semua para asdep sepakat ya? Nah, karena itu saya membuat beberapa catatan. Tahun ini kita harus menjadi kementerian pertama yang e-government. Sepakat? Ya. Kita harus tunjukkan, apalagi kita sangat lean, ya, kita keterbatasan dana ada, tapi tidak boleh mematikan semangat kita yang menyatakan kita harus menjadi e-government pertama. Kita harus proaktif. Saya tadi baru kedatangan salah satu perusahaan besar software dunia, di mana sekarang yang namanya ekosistem software ini menjadi perubahan yang makin efisien. Dan bangsa sebesar kita ini, kalau kita tidak melakukan percepatan daripada digitalisasi, kita akan menjadi bangsa yang kalah. Nah, alhamdulillah Kementerian BUMN ini sudah menjadi banyak contoh. Bayangkan saja, core values-nya kita, akhlak, sekarang dipakai oleh berbagai kementerian.
Basnas pun memakai akhlak sebagai core values-nya. Nah, tidak ada salahnya kita juga terus harus meloncat, mendorong bagaimana kementerian kita juga terdepan dalam bertransformasi. Kita justru jangan menjadi kementerian yang berat badan. Nah, ini yang saya harapkan di tahun ini, kenapa e-government harus tercapai di kementerian ini. Dan saya yakin kita bisa. Setuju? Tentu yang lainnya juga saya mengharapkan porseni berjalan kembali. Sekarang kan sudah COVID udah nggak terlalu ini. Kenapa porseni ini penting buat saya? Jangan kita menjadi negara maju, tetapi melupakan kebudayaan kita. Kebudayaan kita adalah sebuah kekuatan kita yang mengikat dan mendorong untuk menjaga kemajuan itu. Nah, porseni saya mau dorong lagi tahun ini. Tentu di dalam porseni itu juga ada yang namanya olahraga. Tidak mungkin kita kerja mati-matian kita tidak sehat. Dan olahraga ini menyatukan bagaimana kebersamaan kita juga dan mendorong yang namanya tadi fighting spirit. Jadi saya sangat berharap di tahun yang pendek ini kementerian terus melakukan inovasi perubahan yang signifikan. Tadi dengan kita mencanangkan kita mesti e-government. Yang kedua, kita juga kembali menginjak bumi kita, terlepas kita ingin jadi negara maju dengan mengapresiasi kebudayaan dan tentu olahraga yang menjadi bagian kesehatan kita. Alhamdulillah, Ustadz Solmed ini mungkin tidak banyak mendengar juga. Ini BUMN apa? Luar biasa Ustadz, ini luar biasa. Ini terima kasih atas semua di sini. Kita sebagai BUMN sudah berhasil menurunkan jumlah daripada BUMN yang tadinya 108 menjadi 41 dan kita ke depan akan dorong menjadi 30 lagi. Toh, ketika 108 yang bagi dividen ya itu saja. Ketika 41 belum berubah itu saja. Nah, tetapi sekarang dengan konsolidasi yang luar biasa kita bisa membuktikan laba bersih BUMN yang tadinya hanya 13 triliun sekarang 90 triliun. Artinya apa? Bukan banyaknya perusahaan, tapi bagaimana kita bisa membuat bisnis model yang sehat sehingga terjadi ekosistem yang kuat karena ini persaingan global. Itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Dan alhamdulillah juga kami CSR BUMN kita konsolidasikan. Kita akan fokus ke pendidikan ya 7.000 beasiswa. Karena ini bagian daripada kita meningkatkan daripada sumber daya kita. Dan kita tidak lupa kemarin COVID pun kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang kadang-kadang kita jumawa, alamnya kita tidak rawat kembali. Nah, karena itu CSR kita juga kita mendorong bagaimana perbaikan daripada lingkungan hidup. Dengan itu target kita menanam 1 juta pohon. Cukup di situ tidak. Kita juga menyadari yang namanya UMKM kita perlu pendampingan. Tapi kita tidak mau overlapping. Ya, banyak sekali dari BUMN-BUMN ini melakukan pendampingan dengan UMKM. Terima kasih. Tetapi seiring saya turun ke bawah, kan kita sudah punya perbankan yang jauh lebih ahli daripada BUMN. Nah, kita beri kesempatan perbankan saja yang melakukan tadi pendanaan kepada UMKM, tetapi tugasnya para BUMN menaikkan daripada kapabilitas daripada UMKM tersebut. Ya, apakah di digital marketing, apakah di packaging. Jadi ada tugasnya masing-masing. Jangan masing-masing BUMN ini mau justru melakukan pembinaan di mana dikala memang bukan expert. Nah, ini saya juga tolong Pak Ses, Pak Teddy pastikan ya jangan ada overlapping daripada pembiayaan kepada UMKM karena sudah ada ahlinya perbankan. Tetapi bagaimana BUMN mendampingi UMKM ini supaya kapabilitasnya naik kelas.
Apakah dengan digital marketing, apakah dengan perbaikan marketing, packaging, distribusi, dan lain-lain. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Pak Erik memang tetap di sini Pak. Mohon izin, Pak. Belum turun-turun dari tadi ya. Bentar Pak, kita sampai jam 10 nih Pak ya. Kalau udah di atas kita nggak boleh turun Pak. Oh iya, iya, iya. Oke baiklah, kami persilakan juga. Mohon dengan hormat kepada Ustadz Solmed untuk bergabung bersama kami karena kita akan mulai peresmian renovasi masjid dan juga landscape. Betul, kita akan lihat bersama-sama ini plannya seperti apa Betul untuk sekali. landscape-nya dan masjidnya ya. Iya, dan yang pasti kita juga memohon untuk bisa memimpin doa. Ya. Semoga kegiatan renovasinya itu diberikan kelancaran. Betul, oke. Sebelum kita lihat plannya seperti apa, kami persilakan Ustadz Solmed untuk memimpin doa. Silakan. Dengan niat yang semua hari ini kita tancapkan di bawah kepemimpinan Pak Menteri Pak Erick Thohir atas segala tujuan yang insya Allah mudah-mudahan akan terwujud dan tercapai. Kita hantarkan perjalanan kita di usia 24 tahun ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka segala apa yang menjadi hajat, keinginan, khususnya kita di Kementerian BUMN, biniyatil qabul wal husul wa li tamami kulli sul wa ila hadratir rasul wa li hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya kami silakan Bapak Erick Thohir untuk kembali. Terima kasih banyak untuk doanya dari Ustadz Solmed. Nah, Betul sekali. Pak Ustadz tetap di sini, Pak Ustadz. Tetap di Iya. sini. Iya, kita akan menyaksikan bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum tahu sih ya, kita lihat dulu. Pasti Pak Ustadz juga pengen tahu nih, Iya, kayak dong. apa masjidnya, Iya, landscape-nya plannya nanti seperti apa. ya kan? Kan tadi sudah didoakan. Mhm. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama seperti apa masjid dan juga landscape yang akan segera dibangun. Ini dia tayangannya. Luar Masya biasa. Allah, keren banget ya. Itu Luar biasa loh. menarik perhatian saya tadi di plannya yang pas bagian itu ya, tamannya itu Iya. kedepannya banyak bule-bule ternyata di situ.